Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Satu persatu nama bermunculan dari balik tumpukan berkas penyelidikan di ruang Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh. Ini merupakan hasil dari 3 pekan setelah kobaran api melalap sebahagian gedung Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Polisi mulai merangkai potongan-potongan peristiwa yang sebelumnya tampak seperti ledakan kemarahan massa tanpa arah. Selasa 9 Juni 2026, penyidik kembali menambah daftar tersangka. Jika sebelumnya hanya beberapa orang yang ditetapkan sebagai pelaku, kini jumlahnya mencapai 12 orang. Di meja penyidik, rekaman video, hasil pemeriksaan, saksi-saksi, serta barang bukti yang dikumpulkan dari lokasi kejadian menjadi kepingan perekat yang perlahan membentuk gambaran utuh tentang malam yang penuh kekacauan itu. Kapolresta Banda Aceh, Komisaris Besar Andi Kirana, melalui Komisaris Polisi Miftahuda H. Fauzuno, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, mengaku penyidik telah memeriksa sedikitnya 35 saksi. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, petugas keamanan kampus, hingga pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi sesuai atau saat peristiwa berlangsung. Menurut hasil penyelidikan, aksi yang berujung pada pembakaran gedung itu tidak berlangsung spontan. Itu sebab polisi menduga terdapat pembagian peran yang membuat massa bergerak secara terkoordinasi. Nama dengan inisial MJ, berusia 23 tahun, muncul sebagai salah satu figur sentral. Penyidik menduga ia berperan mengarahkan massa menuju Fakultas Pertanian. Dalam konstruksi perkara yang dibangun polisi, MJ disebut menunjuk seorang koordinator lapangan atau korlap dan terlibat dalam rapat yang digelar sebelum aksi berlangsung. Di lapangan, pergerakan massa kemudian berubah menjadi tindakan yang lebih destruktif. Lemparan benda keras menghantam fasilitas kampus. Kaca-kaca pecah, kepanikan pun menyebar. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali itu, polisi menduga ada inisial AH yang berusia 20 tahun melempar bom molotov ke arah gedung. Api kemudian membesar dan menjalar ke sejumlah bagian bangunan. Dari sana, penyidik menelusuri rekaman demi rekaman. Setiap wajah yang tertangkap kamera diperiksa silang dengan keterangan para saksi. Hasilnya, nama-nama lain bermunculan. Ada inisial LA, AL, FA, MGA, TAJ, HF, IS, dan TSK. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam penyerangan serta pelemparan ke arah gedung Fakultas Pertanian. Bagi penyidik, penetapan tersangka bukanlah akhir. Justru sebaliknya, daftar itu masih mungkin saja bertambah. Polisi meyakini masih ada bahagian cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Karena itu, peluang pengembangan perkara tetap dibuka apabila ditemukan alat bukti baru yang mengarah kepada pelaku lain. Peristiwa yang terjadi pada 21 Mei 2026 itu meninggalkan kerusakan fisik sekaligus psikologis bagi lingkungan kampus. Aktivitas akademik sempat terganggu. Sejumlah ruangan yang biasa digunakan untuk perkuliahan dan administrasi kini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, pihak Universitas Syah Kuala berupaya memulihkan fasilitas yang rusak agar kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal. Namun, jejak hitam di dinding bangunan dan serpihan kerusakan yang masih tersisa menjadi pengingat bahwa jika konflik yang terjadi tidak terkendali, maka dapat berubah menjadi bencana dalam hitungan menit. Kini perhatian tertuju pada proses hukum yang sedang berjalan. Polisi berusaha menuntaskan perkara, sementara masyarakat menunggu jawaban atas satu pertanyaan yang masih belum sepenuhnya terjawab. Apakah 12 tersangka yang telah ditetapkan merupakan seluruh pelaku atau hanya sebahagian dari cerita yang lebih besar di balik kobaran api di Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala Banda Aceh? Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.